Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah ja'ala syahrul siyam syahrul Ramadan syahrul barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin mukaramin, bapak-bapak, para penyepuh, bapak ibu, jamaah Masjidul Huda yang akan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah sampai dengan malam hari ini, malam ke-24, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan keistiqomahan untuk senantiasa menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabi kita Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, sudah sekian hari kita mengikuti ceramah dari para penceramah tentang bulan suci Ramadan yang intinya supaya kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang bisa melaksanakan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi segala larangan. Bapak Ibu, di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala bisa kita rasakan sendiri seperti puasa. Puasa bisa kita laksanakan dengan baik karena rupanya ada akhirnya. Kita awal dan nanti kita akhiri dengan 1 Syawal. Selesai sudah tugas puasa kita. Bahkan dalam sehari-hari juga ada batas awal akhirnya. Dari mulai imsak kita berpuasa, setelah maghrib selesai juga kita puasa. Zakat juga demikian, setelah kita tunaikan selesai sudah. Haji sudah sebulan penuh, setelah itu selesai, gugur kewajiban kita. Namun ada suatu kewajiban yang melekat, yang ini memang sangat berat dilaksanakan, yaitu sholat. Sholat nggak ada berhentinya, nggak ada istirahatnya sampai kita menutup mata. Atau mungkin kalau sampai kita sudah tidak mempunyai kesadaran, maka tidak ada kewajiban sholat. Selagi kita masih mempunyai kesadaran sebagai seorang mukmin, kita tetap harus melaksanakan sholat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang melaksanakan sholat pasti puasanya benar. Pasti melaksanakan puasa, kecuali ada udur syar'i. Tetapi yang melaksanakan sholat mampu, belum tentu mampu melaksanakan sholat. Karena sholat adalah memang ibadah yang sangat rutinitas, yang sangat berat dilaksanakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Bermohonlah bahwa dengan sabar dan sholat. Ketahuilah bahwa sabar dan sholat itu adalah sangat berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, begitu beratnya sholat. Kalau kita jadikan suatu kewajiban berat, yang namanya terawih aja berat, ini tinggal separuh. Dulu awalnya kenapa banyak sekarang? Tapi kalau yang berpuasa ya tetap, yang berpuasa awal sekian sampai akhir ya tetap puasa. Tapi yang melaksanakan sholat itu, oleh karena itu Al-Fakir tadi sedikit memberikan semangat seperti apa yang disampaikan sahabat Utsman di dalam kitab Nasihatul Ibad, bahwa Qala Utsman radhiyallahu anhu berkata, sahabat Utsman semoga Allah meridhoinya, man mabadha sholawatiha khamsah li waqtiha wa dawama 'alaiha karamallahu bi tis'in karamah. Kata sahabat Utsman, barang siapa yang bisa menjaga, memelihara sholat yang 5 waktu tepat pada waktunya dan mendawamkannya itu seperti zikir, jadi terus menerus, tidak bilang bentong, jadi istiqomah. Yang namanya sholat itu bukan menjadi beban, tapi merupakan kewajiban seorang mukmin, merupakan suatu kebutuhan. Maka ada 9 kemuliaan yang diberikan kepada orang yang menjaga sholat.
Awaluha yuhibbullah. Yang pertama dicintai Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang tertinggi kita adalah apabila Allah sudah mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai, maka segalanya beres. Justru hubungan tertinggi antara makhluk dengan sang penciptanya adalah hubungan saling mencintai. Kemudian kemuliaan yang kedua yang diberikan kepada orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya dan selalu mendawamkannya. Wa yakunu badanu shahihan. Yang kedua, badannya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjawabkan sholat, insya Allah badannya sehat, jiwanya juga menjadi jiwa yang sehat. Kemudian yang ketiga, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang menjalankan sholat adalah wa tahrusuhul malaikah. Allah akan mengutus para malaikat untuk senantiasa menjaga, mendampingi orang-orang yang senantiasa menjalankan sholat dengan tepat waktu, apalagi dijaga jamaahnya, maka Allah akan kirimkan malaikat untuk menjaga dari segala hal-hal yang tidak baik, hal yang buruk, bahkan hal-hal yang bersifat musibah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang Allah muliakan, Allah berikan kemuliaan pada orang yang memelihara sholatnya tepat waktunya dan mendawamkannya adalah wa tanzilul barakah fi darihi. Allah menurunkan keberkahan di rumahnya. Rumahnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berkah keluarganya, berkah rezekinya, berkah putra putrinya. Oleh karena itu mendawamkan sholat tidak sendiri, tetapi istrinya, anak-anaknya juga harus kita giatkan untuk mendirikan sholat. Senantiasa seorang ayah dengan sabar, dengan penuh kesabaran yang luar biasa, tetap selalu mengingatkan keluarganya untuk menjalankan sholat. Kemudian yang kelima, kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalam kita menjaga sholat kita tepat waktu, yaitu wajharu ala wajhihi simas sholihin. Ditambahkan kepadanya wajahnya wajah orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa mendawamkan sholat. Wabil khusus nanti di hari kiamat, orang yang tawan, orang soleh dan diri dari wajahnya yang berseri-seri bercahaya karena senantiasa berwudu, minimal sehari 5 kali berwudu sehingga wajahnya begitu terang. Di hari kiamat nanti orang-orang yang menjaga sholatnya. Kemudian yang keenam, yang Allah berikan kemuliaan kepada orang-orang yang menjaga sholatnya tepat waktu dan sholat berdoa, ya wa yulinullahu qalbah. Allah melembutkan hatinya. Orang yang mendawamkan sholat mesti hatinya lembut, tidak boleh mudah emosian, gampang marah, gampang ngajakin berantem. Tapi orang yang mendawamkan sholat senantiasa ingat akan hatinya dekat kepada Allah sehingga hatinya menjadi lembut, tidak mudah marah. Kemudian yang ketujuh, ini yang sangat penting, kita senantiasa menjaga sholat kita tepat waktu dan selalu mendawamkan, syukur-syukur selalu kita tingkatkan kualitas sholatnya. Jalan wayamuru Allah syirat kalbarki lami. Nanti Allah perjalankan kita melalui syirat seperti cepatnya kilat, seperti kilat yang menyambar, seperti kilat yang sangat terang. Bapak Ibu, di hari kiamat nanti pada masa yang paling menakutkan, paling mengerikan adalah bagaimana seorang melalui syirat. Berhasil bangga, kalau berhasil sampai ke surga, nggak berhasil masuk neraka, masuk jurang neraka. Bahkan dalam beberapa riwayat diriwayatkan bahwa lamanya perjalanan bisa menempuh sampai 500 tahun. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang mendawamkan sholat tepat pada waktunya, Allah perjalankan seperti kilat. Ya, kalau kilat itu tambah cahaya luar biasa, artinya akan diselamatkan. Kemudian yang ke-8, yang memelihara sholatnya dengan tepat waktu, sholat 5 waktunya tidak pernah belang-bentong, tidak pernah bolong-bolong, insya Allah wa yunjihillahu minan nar. Allah jauhkan dari api neraka.
Ya kalau sudah melalui siratnya secepat kilat, insya Allah selamat dari api neraka. Dan yang terakhir, yang Allah berikan karomah atau keistimewaan buat Bapak Ibu yang senantiasa mendawamkan sholat dan tepat pada waktunya, artinya memprioritaskan sholat di dalam kehidupan sehari-harinya. Wa yujilullahu fi jawaril ladzi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nanti akan diberikan tetangga, diberikan teman, diberikan sahabat oleh Allah yang orang itu tidak mempunyai rasa gelisah, tidak mempunyai rasa takut, dan tidak mempunyai rasa kesedihan. Artinya kita ditempatkan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan latihan Ramadan selama sebulan ini menambah ketakwaan kita, artinya kita semakin bisa menjaga sholat kita dengan baik. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kekuatan untuk kita semuanya menjaga sholat lima waktunya dengan baik dan bisa tepat waktu, artinya memprioritaskan dari segala kegiatan-kegiatan yang baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi selamat untuk Bapak Ibu yang sudah bisa melaksanakan dengan baik, dan ingatkan keluarga, kalau ada keluarga terutama putra-putrinya yang belum mendapatkan sholat, selalu diingatkan dengan kesabaran dan kasih sayang. Terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.